Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radya Wirendrawanto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan di Provinsi Papua. Provinsi Papua itu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian paling timur. Papua ini memiliki banyak keunikan dalam budaya, sumber daya alam, serta kondisi geografisnya. Yang pertama ada di geografi dan administrasi. Papua itu adalah provinsi terbesar di Indonesia sebelum pemekaran. Lalu ibu kota Papua saat ini adalah Jayapura. Setelah pemekaran pada 2022, Papua terbagi menjadi beberapa provinsi baru, yaitu ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Lalu ada suku dan budaya. Papua memiliki lebih dari 250 suku asli seperti suku Rendani, suku Asmat, suku Amungwe, suku Kolowai. Lalu budaya yang khas meliputi tarian adat seperti rumah honai, lalu ukiran kayu asmat, dan tradisi bakar batu. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia serta beratusan bahasa daerah. Lalu ada sumber daya alamnya. Di Papua itu kaya akan sumber daya alam, terutama tambang emas dan tembaga di Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Lalu hutan Papua adalah salah satu paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Terus Papua juga memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan yang sangat besar. Lalu ekonomi dan infrastrukturnya. Ekonomi Papua banyak bergantung pada pertambangan, perikanan, dan perkebunan. Lalu infrastruktur di beberapa daerah itu masih jarang ditemui, masih terbatas. Namun pemerintah telah membangun jalan Trans Papua untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Lalu di bidang politik dan keamanan, Papua memiliki status otonomi khusus atau OTSUS sejak 2001 untuk memberikan kewenangan lebih dalam mengatur daerahnya. Lalu masalah keamanan menjadi tantangan dengan adanya konflik antara kelompok separatis dan pemerintah Indonesia. Jadi keamanan di Papua itu masih cukup rendah ya, karena di situ masih ada kelompok pembelot yaitu OPM, Organisasi Papua Merdeka. Lalu di bidang pariwisatanya, destinasi terkenal di Papua meliputi Raja Ampat, Danau Sentani, Lembah Baliem, dan Taman Nasional Laras. Lalu keindahan alam Papua menjadikannya salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia. Lalu letak dan batas wilayah Papua. Provinsi Papua terletak di bagian paling timur Indonesia, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini di sebelah timur. Berikut adalah batas-batasnya, itu adalah di utara Samudra Pasifik, selatan Laut Arafura, barat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, lalu timurnya itu ada Papua Nugini. Papua ini adalah provinsi terbesar Indonesia yang luasnya itu mencapai 319.036 km² yang di wilayah itu ada gunung, hutan tropis, dan garis pantai yang panjang. Lalu ada sejarah Papua. Jadi di masa prakolonial, Papua itu telah dihuni oleh manusia sejak 50.000 tahun yang lalu dengan kelompok-kelompok suku yang hidup secara mandiri dan memiliki budaya serta bahasa yang unik. Lalu di masa kolonial Belanda pada abad ke-19, Belanda mengklaim Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda. Papua tetap berada di bawah kekuasaan Belanda bahkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lalu pada tahun 1961, Belanda berencana memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat, tetapi Indonesia menolak dan menganggap Papua bagian dari wilayah Indonesia. Lalu Papera dan integrasi di Indonesia. Pada tahun 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York yang mengatur penyerahan Papua ke Indonesia melalui Perpra atau penentuan pendapatan rakyat pada tahun 1969. Lalu Perpra dilakukan dengan sistem perwakilan oleh 1025 tokoh Papua yang memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil Perpra ini ditetapkan oleh PBB meskipun beberapa pihak menganggapnya tidak sepenuhnya demokratis. Lalu OTSUS Papua. Sejak 2001, Papua mendapatkan status otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, implementasi OTSUS ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam transparansi dana dan pemerataan pembangunan. Lalu, suku-suku dan budaya yang ada di Papua ini, yang pertama tuh ini, di suku. Di Papua itu tuh memiliki 250 suku asli dan ratusan bahasa daerah. Yang suku-sukunya itu ada suku Dani, yang terkenal dengan perang suku dan budaya bakar batu, suku Asmat yang terkenal dengan ukir kayunya, lalu suku Amungwe dan suku Kamoro
yang terkenal karena banyak pemukim daerah Tembang Freeport. Lalu ada suku Korowai yang masih hidup di rumah pohon dengan budaya tradisional sangat unik. Lalu bahasanya dan tradisi. Papua memiliki lebih dari 400 bahasa daerah, menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman bahasa terbanyak di dunia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama komunikasi antar suku. Lalu tradisi bakar batu itu adalah memasak makanan dengan batu panas. Adalah salah satu tradisi sosial yang penting di Papua. Lalu seni dan budaya. Seni Kerasmat sangat terkenal dan dihargai secara internasional. Pakaian adat berupa koteka untuk pria dan rok lembai untuk wanita bisa digunakan dalam acara adat. Tarian tradisional seperti tari Yospan menjadi identitas budaya masyarakat Papua. Lalu sumber daya alamnya. Papua itu memiliki sumber daya yang banyak ya, seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Di pertambangannya itu ia memiliki tambang emas dan tembaga yang dikelola oleh Freeport Indonesia. Lalu Papua juga kaya akan minyak, gas bumi, dan batu bara. Lalu di kehutanan dan perikanan, Papua memiliki hutan hujan tropis terbesar di Indonesia yang kaya akan kayu dan satwa yang langka. Wilayah perairannya kaya akan ikan dan hasil lainnya, terutama di daerah Merauke dan Raja Ampat. Pariwisatanya, Papua memiliki banyak destinasi seperti Raja Ampat, lalu ada Danau Sentani, Lembah Baliem, dan Taman Nasional Lawrence. Lalu tantangan dan permasalahan di Papua. Di tantangan dan permasalahan di Papua itu ada banyak ya, seperti ketimpangan pembangunan, yang infrastrukturnya itu tidak merata dan akses pendidikan kesehatan juga kurang. Lalu harga barang kebutuhan pokok di Papua itu masih terbilang mahal dibanding wilayah yang lainnya. Lalu di keamanan konfliknya itu masih sangat rendah karena masih ada OPM dan konfliknya itu masih tinggi. Di antara suku juga kadang itu masih banyak konflik. Lalu kadang tuh masih banyak juga korupsi dana dan otonomi khusus. Jadi kayak banyak dana otonomi khusus itu yang tidak dikelola dengan baik jadi oleh para pejabat di situ. Jadi yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Lalu korupsi di tingkat pemerintahan daerahnya tuh menjadi hambatan utama ya dalam pembangunan Papua. Jadi kesimpulannya tuh Papua itu adalah salah satu wilayah yang paling unik di Indonesia, baik dari segi budaya, sumber daya alam maupun tantangan pembangunannya. Meskipun memiliki potensi besar dalam ekonomi dan pariwisata, Papua itu masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang kurang, ketimpangan pembangunan, serta isu keamanan. Lalu pemerintah itu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program otonomi khusus atau OTSUS itu. Lalu ada pembangunan infrastruktur dan pemekaran wilayah. Lalu tapi masih diperlukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi agar Papua dapat berkembang sejajar dengan provinsi lain Indonesia. Jadi itu saja dari saya, Waradia Wiranarwanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.